Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmasari. Saya salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya bergabung di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2018. Saya mengajar di program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk semester ini, saya mengajar di mata kuliah operasi pemisahan bertingkat. Dari mata kuliah ini nanti saya berharap mahasiswa itu memahami konsep dan juga fungsi dari operasi pemisahan bertingkat, dan juga bisa melakukan evaluasi terhadap operasi kinerja alat pemisahan. Nah, dari mana nanti bisa diimplementasikan di mata kuliah lain, yaitu mata kuliah praktikum operasi teknik kimia, atau bisa disebut dengan praktikum PTK Upas. Nah, mata kuliah ini berada di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai video tatap muka dengan mahasiswa, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah operasi pemisahan bertingkat. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan fungsi operasi pemisahan bertingkat. Yang kedua, mampu membedakan metode operasi pemisahan bertingkat. Kemudian, mampu merumuskan desain peralatan operasi pemisahan bertingkat. Kemudian, mampu menghasilkan solusi dari masalah operasi teknik kimia. Dan yang lainnya adalah memberikan pilihan saran dari mitigasi untuk setiap masalah bidang teknik kimia. Deskripsi singkat materi yang diajarkan di mata kuliah operasi pemisahan bertingkat yaitu mengenai distilasi, metodenya, dan juga nanti perhitungan alatnya seperti apa, desain alatnya, kemudian ekstraksi, metode ekstraksi, kemudian nanti ada operasi pemisahannya, kemudian desain perhitungannya, kemudian juga leaching, absorpsi, fluidisasi, adsorpsi, dan juga deabsorpsi, bagaimana perhitungan dan juga desain peralatannya. Pustaka yang digunakan di mata kuliah ini terdiri dari beberapa pustaka. Yang pertama yaitu Christy J. Koplis dengan judul Transport Process dan Unit Operation. Kemudian ada Tribal dengan judul Mass Transfer Operation. Kemudian ada pendukung yang lainnya yaitu buku dari McCabe dengan judul Unit Operation of Chemical Engineering. Media pembelajaran itu bisa bersifat sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus yaitu metode pembelajaran dengan cara tatap maya dengan berbagai platform. Platform yang digunakan bisa berupa Google Meet, bisa juga dengan Zoom ataupun dengan Blue Button. Di mana di Blue Button itu disediakan oleh e-learning. E-learning adalah platform LMS yang digunakan Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana di dalamnya nanti ada basic presensi, kemudian bisa dimasukkan pertemuan, di mana nanti ada materi, kemudian ada assignment, dan juga ada forum diskusi yang dapat dilakukan. Nah, metode asinkronus itu bisa dilakukan di e-learning. Kemudian saya akan menjelaskan video selanjutnya, video tatap maya dengan mahasiswa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan kali ini ya. Seperti biasa sebelum mulai kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita baca dulu ya doa sebelum belajar. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman. Oke, sebelum kita lanjut ya, seperti biasa, semoga agar kita diberkahi ya membaca mata kuliah hari ini. Kita awali dengan membaca surat ya. Ini suratnya Al-Balad. Siapa yang akan pimpin? Saya, Bu. Oke, boleh Noni. Silakan.
Semuanya aja. Semuanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn. La iqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi mashqabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum mu'sadah. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat syafaat yang ya, bisa dilihat di layar. Ya, LPS ini ya merupakan rencana pembelajaran semester. Dalam satu semester ini kita akan membahas apa saja yang ada di dalam mata kuliah, apa sih pemisahan bertingkat. Nah, dari sini diharapkan ya ada capaian pembelajaran prodi, kemudian di sini ada capaian pembelajaran MK. Nanti kita akan bahas apa saja sih? Yang pertama itu ada konsep fungsi operasi pemisahan bertingkat, kemudian metode operasi pemisahannya bertingkat bagaimana, kemudian merumuskan desain peralatan operasi pemisahan bertingkat, kemudian kita juga berharap ya dari mata kuliah ini ada solusi dari masalah operasi teknik kimia. Kemudian ada mitigasi dari setiap masalah bidang teknik kimia. Apa saja yang dipelajari? Yaitu ada metode distilasi, ekstraksi, leaching, absorpsi, fluidisasi, absorpsi, dan juga deabsorpsi. Oke, bahan kajian yang kita akan bahas itu adalah mengenai desain alat, kemudian kemampuan dalam melakukan evaluasi kinerja alat pemisahan bahan, kemudian pustaka utama yang digunakan di sini adalah Kiste Jacoblis ya, Jacoblis dengan judul Transfer Process dan Unit Operation. Nanti saya akan berikan, saya punya software-nya, nanti saya akan berikan karena gitu akan menjadi pustaka utama di mata kuliah kita saat ini. Oke, selanjutnya ada Taibul, yaitu Mass Transfer Operation, McCabe Books Singapura, di mana nanti pendukungnya nanti kita akan pakai McCabe ya, McCabe dengan judul Unit Operation of Chemical Engineering. Ya, nanti kita akan pakai 3 buku ini dikomunikasikan dalam satu mata kuliah. Ya, metode pembelajaran kita bisa menggunakan e-book ya, dengan e-book, kemudian presentasi, nanti juga ada rekaman video, bisa juga dari YouTube kita akan lihat bagaimana proses unit operation of chemical engineering. Kemudian juga ada jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah yang terbaru mengenai operasi pemisahan bertingkat dan juga media online lainnya. Nah, dosen pengampu di sini ada 3. Di sini ada saya, kemudian ada Pak Gema dan juga Bu Isbu. Nah, yang perlu diingat adalah kan kalian sudah masuk di operasi pemisahan bertingkat, berarti kalian sudah lulus di mata kuliah operasi penanganan bahan dan juga operasi pemindahan massa dan panas. Sudah ya semuanya mudah-mudahan. Kemudian ya, nah ini ada sub CPMK, kemudian indikator penilaian, ya, metode pembelajaran dan juga pustaka yang kita gunakan.
Nah, yang pertama kita akan bahas nih mengenai operasi pemisahan bertingkat, dan juga nanti kita tahu fungsi dan manfaat dari operasi pemisahan bertingkat. Nanti jenis-jenisnya apa saja dari operasi pemisahan bertingkat. Kemudian nanti setelah kita sudah memahami itu, kita akan masuk ke destilasi. Destilasi ini dalam setengah semester kita akan bahas destilasi, di mana nanti akan dibahas mengenai jenis-jenis destilasi, fungsinya, dan juga nanti ada destilasi keseimbangan, ya. Kita akan lihat nih bagaimana kolom destilasi keseimbangan. Kemudian bagaimana kita menghitung desain pada metode destilasi keseimbangan. Kemudian ada destilasi tray, ya. Nah, ini 6 kali pertemuan kita akan bahas destilasi. Nah, yang paling perlu diingat adalah mata kuliah ini nanti akan masuk ke dalam UTS, ya. Kemudian baru kita akan setelah pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang ekstraksi, di mana jenis alatnya dan juga metode ekstraksinya bagaimana. Kemudian nanti setelah itu UTS, ya. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan. Ya, perhitungan destilasi ekstraksi bagaimana. Kemudian ada metode leaching juga, jenis dan juga metode leaching seperti apa. Kemudian ada absorpsi, jenis dan alatnya, perhitungan desainnya, dan yang terakhir nanti ada absorpsi, desorpsi, dan juga fluidisasi. Oke, sampai sini mungkin itu adalah LPS yang akan kita pelajari selama dalam 1 semester. Oke, kita lanjut ke rencana tugas mahasiswa. Nah, ini yang perlu diingat. Rencana tugas mahasiswa ini, ya, bentuk tugasnya adalah kuis. Nanti ada kuis, ya. Kemudian ada tugas, yaitu dengan menghitung desain kolom destilasi, ya. Setelah pertemuan kedua atau ketiga kita akan bahas ini. Kemudian subcapaiannya nanti diharapkan nanti mahasiswa itu mampu menentukan, ya, jumlah kolom destilasi keseimbangan dan juga jumlah plat kolom destilasi tray. Nah, nanti mahasiswa diberikan 2 soal biasanya dengan kasus yang beda. Dengan satu menentukan jumlah kolom destilasi keseimbangan, yang soal nomor 2 itu menentukan jumlah plat kolom destilasi tray. Nah, ini biasanya tugasnya dikerjakan sepanjang mata kuliah berlangsung ataupun nanti langsung dikumpulkan saat kuliah selesai. Nah, tapi kalau misalnya dalam prosesnya ada kendala, ya, mungkin bisa diperpanjang waktunya, gitu ya. Nah, kita menggunakan kertas kerja. Kemudian indikator penilaiannya adalah bagaimana kalian bisa menggunakan persamaan daya referensi yang sudah diberikan secara tepat dan akurat dari hasil perhitungannya. Nah, ini nanti jadwalnya ini di pertemuan ke-6. Ya, jadi dari pertemuan kedua, 3, dan 4, 5 nanti ini dijadwalkan di pertemuan ke-6. Oke, mungkin itu tentang rencana tugas mahasiswa yang akan kita lakukan selama 1 semester. Oke, nah ini daftar rujukannya bisa Jenkoplis, ya, Taibol sama tadi, dan juga nanti mungkin bisa jadi di buku MacCap. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang aturan kelas, ya. Ya, aturan kelas yang perlu kalian pahami adalah saya berharap kalian itu datang paling lambat ke dalam ruang online ini 15 menit, ya, dari jadwal pertemuan. Dan kalaupun memang harus ada kebutuhan yang mendesak gitu, ya, lewat dari 15 menit kalian wajib melaporkannya kepada saya. Nah, ini di sini saya tidak mewajibkan mahasiswa untuk menyalakan kamera gitu, ya. Diperkenankan kalian bisa mematikan kamera pada saat jam kuliah, tapi yang paling penting adalah itu karena kendala sinyal, ya. Dan juga nanti yang paling penting adalah kalian boleh mute video kalian, tapi yang paling penting adalah kalian wajib merespon ketika saya tanya, ya. Ketika dosen bertanya, kalian wajib untuk merespon. Kemudian, nah, ini yang paling penting, wajib memenuhi tugas UAS dan UTS, ya. Ini sangat wajib gitu, ya, terutama tugas, karena dalam mata kuliah ini saya akan memberikan beban nilai lebih banyak kepada tugas gitu, ya. Kemudian yang perlu diingat adalah keadaan absensi minimal 75%. Gitu. 75% kalian harus hadir di mata kuliah ini.
Nah, ini sistem penilaiannya. Ya, tugas 40%, ya, UTS 30% dan juga UAS 30%. Lihat di sini ya, saya memberikan tugas itu 40%, jadi benar-benar harus dimaksimalkan tugas yang saya berikan. Sudah terlihat ya. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang distilasi ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, dan juga ini belum ditaruh ya doanya. Doa sebelum belajar. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman. Oke, kita masuk ke materi ya. Materi mengenai pengenalan ya. Kita masih pengenalan mengenai distilasi ya. Yang kita ketahui bahwa distilasi adalah proses pemisahan ya dua komponen atau lebih berdasarkan perbedaan titik didihnya atau volatilitas. Ya, jadi perbedaan mudah menguap gitu ya, volatil. Komponen yang mudah lebih volatil, lebih mudah menguap gitu ya. Nah, ini pemisahan ini dapat terjadi kalau misalnya dalam kondisi setimbang, ya. Harus timbang atau equilibrium. Ya. Di sini dikatakan bahwa suatu zat cair dikatakan lebih volatil apabila dia mempunyai tekanan uap gitu ya, lebih besar pada temperatur yang sama. Jadi ketika dia di temperatur yang sama gitu ya, tekanan uapnya pasti di temperatur yang sama, tekanan uap yang lebih besar gitu ya, pasti akan lebih mudah menguap ya. Lebih volatil 5,4 derajat Fahrenheit. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, boleh. Gimana yang nanya? Iya, Dani. Yang ini Bu, yang kurvanya Bu. Kurva, ya. Bentar. Ya. Jadi yang awalnya ada 3 garis apa 2 garis? Awalnya cuma 2 garis. Jadi awalnya begini ya garisnya. Jadi kalau misalnya kurva itu ya begini ya. Awalnya itu seperti ini. Nah ya, ini sebenarnya enak pakai pen. Nah ini awalnya seperti ini. Kemudian nanti kita tentukan ZF-nya tadi adalah 0,5 ya. Ya umpannya 0,5. Nanti baru digaris. Ya dapat 0,5 di sini ya. 0,5 di sini 0,5 ya. Maka ini namanya titik P awalnya ya, titik P tadi. Kemudian diketahui dapat nilai ya destilat ya, slope-nya adalah minus 0,067. Nah, di sini kita cari nih dapat 0,667 ya. Awalnya seperti ini. Kemudian nanti ditarik garisnya ya. Tarik garisnya yang melewati ya kurva ini. Nah, yang melewati kurva titik ini dan melewati ini ya, slope ini. Nanti dapat nilai seperti ini ya. Dapat seperti ini ya. Kemudian dari titik P ini nanti kita mau cari temperaturnya. Nah, temperaturnya adalah dia kurvanya pepotongan ya, pepotongan kurva kita naikkan ke atas. Kenapa ya? Yang mendekati ini kan dalam posisi ya, kalau di sini ini dalam posisi suhu cairan ya. Nanti kita harus cari suhu ya, kurva keseimbangan di T-nya itu berapa ya kan, komposisi, dan juga nanti mau cari nilai suhu ya. Nah, pepotongannya nanti kurva suhu cairan. Nah, ini kan dapat di titik di sini ya, ini belum suhu cairannya. Nah, ini dinaikkan lagi ke atas yang mengenai ini ya, kurva keseimbangan. Kurva keseimbangan nanti dapat di sini. Kemudian nanti nah, di sini dia tarik garis. Tarik garis kita kasih ke sini. Gitu, 113. Ini berarti nanti kalau ini dia, ini tarik garis. Ini seperti itu. Nah, dapat yang ini ya, 113. Gitu. Nanti kalau misalnya lebih lanjutnya, nanti saya akan kasih contoh soal lagi di, ini masih pengenalan ya.
Nanti ada contoh yang memang lebih jelas ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas, Dani? Iya, jelas, Bu. Ya. Kondisi umpan ya, temperaturnya dan juga tekanannya. Data yang ditentukan oleh perancang adalah keamunian destilat ya, yang dicari ya, data yang ditentukan, kemudian bottom ya, XB-nya, rasio efflux. Rasio efflux itu apa? Ini ya, efflux. Jadi rasio efflux adalah nanti banyaknya gitu ya, perbandingan antara hasil gitu ya, hasil atas destilat yang dijadikan produk ya, dan kemudian ada yang dimasukkan kembali ke dalam kolom destilasi. Nah, kenapa sih perlu harus direflux? Kira-kira ada yang bisa, sudah sampai sini belum? Kira-kira kenapa harus ada reflux? Nah, secara logika, kenapa kita membutuhkan dalam menara destilasi ya? Itu perlu adanya reflux. Kira-kira ada yang tahu nggak fungsinya sebagai apa reflux? Kemudian ada hasil bawah ya, bawah tadi hasilnya berupa apa? Cairan ya. Cairan ya. Kemudian hasil atas berarti yang cair apa uap? Yang kira-kira ke atas? Uap, Bu. Uap ya. Uap ya, jadi perlu diingat hasil bawah itu berupa cairan, kemudian di boiler kembali ya, proses pemanasan gitu ya, di boiler. Kemudian di atas itu hasilnya kan berupa uap. Nah, kenapa butuh kondensor? Kondensor ini fungsinya adalah mencairkan kembali gitu ya, mencairkan kembali hasil uap. Nanti hasilnya, dia ini kan sudah hasil ya, ini udah produk. Kemudian nanti hasilnya itu dibagi dua. Dibagi dua, yang sebagian dijadikan destilat gitu ya. Sebagian lagi dimasukkan kembali ke dalam kolom destilasi. Nah, itu yang disebut reflux ya. Nanti ada rasio reflux. Maksudnya di sini adalah perbandingan ya. Rasio itu adalah perbandingan antara nanti yang jadi destilat gitu deh ya, jadi produk, dan kemudian ada cairan yang dimasukkan kembali ke dalam kolom destilasi. Itu namanya rasio reflux. Jadi reflux apa? Adalah proses di mana hasil atas destilat dimasukkan kembali ke dalam kolom destilasi. Itu ya. Nah, pertanyaannya yang saya ingin tanyakan, kira-kira kenapa sih perlu direflux? Kira-kira secara logika buat apa itu reflux? Ibu izin menjawab. Ya, boleh Erna jawab. Kenapa? Kalau dari refluksnya itu sendiri kan teknik dari destilasi itu yang melibatkan kondensasi atau enggak uap gitu. Nah, mungkin fungsi dari refluksnya ini mungkin dia lebih ke memasok energi itu Ibu pada reaksi gitu. Masukkan energi. Ya. Bisa, tapi kurang tepat. Oh. Nah. Oke, tujuan dari destilasi apa? Pemurnian ya. Ingat, tujuannya adalah memurnikan. Kita pengen dapat kemurnian ya, hasil atas biasanya yang diambil ya, atas. Nah, alhamdulillah sudah selesai hari ini ya. Terima kasih semuanya. Oh ya, sekarang dibuka videonya ya. Dibuka videonya, yang bisa buka video. Oke. Dapat satu. Oke, terima kasih semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.